Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kembali di Prime Time News, kita lanjutkan perbincangan. Tadi sebelum jeda, Pak Ruby menyampaikan bahwa mudah bagi instansi terkait untuk bisa mengklarifikasi dan juga mengidentifikasi benar atau tidakkah data yang disebarkan itu. Bagaimana dengan Pak Ariandi? Apakah BSSN sudah mengkoordinasikan dan sudah melakukan pengecekan kepada Setnek misalnya dan juga kepada BIN, benar atau tidak itu? Ya, kita tentu berkoordinasi ya dengan setiap lembaga, kementerian dan lembaga dan stakeholder terkait yang diduga mengalami insiden kebocoran data. BSSN tentu tidak bisa bekerja sendiri, kita juga butuh bergandengan tangan dengan semua instansi terkait. Nah, kolaborasi dan kerjasama ini dalam situasi yang saat ini juga diperlukan, bahwa khususnya bagi penyelenggara sistem elektronik, kita mengumpulkan dan menggunakan data pribadi masyarakat. Nah, tata kelola dalam sistem elektronik itu telah dijelaskan dalam PP 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Nah, BSSN perlu sampaikan juga bahwa di PP 71 tahun 2019 itu ada terkait di pasal 14 huruf E, pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta pengubahan atau perusahaan pribadi. Jadi kita juga terus lakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait agar semua ini bisa terurai dan tampak bisa diselesaikan secepat mungkin. Ya, tapi kalau kita lihat kan ini bukan kali pertama begitu ya, Bjorka membocorkan data dari situs resmi pemerintah. Yang dirugikan ini lagi-lagi bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat. Nah, mengapa terkesan seakan-akan dibiarkan sih? Karena sudah berulang kali Bjorka melakukan pembocoran data. Sulitkah sebetulnya untuk menjerat pelaku ini, Pak Ariandi? Ya, tentu kita perlu jelaskan juga kepada masyarakat bahwa penelusuran terus dilakukan oleh BSSN dan tim Siber Polri. Kita dalam hal ini juga menghimbau kepada masyarakat agar publik juga tidak berspekulasi terlalu dini terkait dengan pelaku kejahatan siber. Kita juga harus jelaskan bahwa masyarakat juga harus paham bahwa Perpres 28 tahun 2001 tentang BSSN, tugas-tugas BSSN telah diatur untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang keamanan siber dan sandi. Nah, dalam hal ini, dalam tugas BSSN ini kita terus melakukan sesuai dengan tupoksi yang ada. Kita kerjasama dengan semua instansi, kita juga berkoordinasi dengan BIN, kita juga berkoordinasi dengan Polri agar semua masalah ini cepat selesai dan terang benderang di ranah publik. Oke, artinya BSSN serius menangani kasus ini begitu ya? Ya, tentunya kita serius ya, karena ini kan juga terkait dengan keamanan siber nasional. Kita juga menghimbau semua agar kita terus melakukan koordinasi yang paling pasti, kita terus mengirimkan notifikasi dan tim-tim ke beberapa stakeholder agar kita juga bisa bekerja sama dan semuanya bisa jelas dan terang benderang gitu, Mbak. Oke, tidak benar bahwa BSSN melakukan pembiaran begitu. Saya ingin ke Pak Ruby kalau begitu. Pak Ruby, siapa sih sebetulnya Bjorka ini? Apakah tergabung dalam komplotan hacker tertentu atau bekerja sendirian? Iya, sosok Bjorka ataupun seseorang mirip Bjorka yang berada di Bridge Forum atau sebelumnya Red Forum tersebut memang mulanya ataupun biasanya dikenal sebagai penjual data saja, penjual data di marketplace atau di sebuah forum jual beli data yang bocor, baik dimanapun. Tetapi kalau kita perhatikan, Bjorka ini menjual data atau mengekspos data tidak hanya data Indonesia, tapi juga dari platform-platform lain juga ada. Nah, kedua, sebenarnya kalau kita perhatikan, kalau kami amati kebocoran data dari tahun 2019 sampai 2022 di Indonesia yang masif, baik itu di industri swasta dan termasuk industri pemerintah, utamanya adalah kebocoran terbesar dari instansi pemerintah BPJS Kesehatan, yang mana hampir seluruh NIK data warga negara Indonesia terekspos dan dijual bebas di marketplace di dark web. Nah, intinya kalau dari 2019 sampai 2022 kemarin, sebelum seminggu kemarin, hanya transaksi jual beli umum, kebocoran data umum, dan pelaku menjual datanya ke para
calon-calon pembeli yang ada di forum tersebut. Tetapi kalau kita perhatikan seminggu terakhir ini seorang Biorka menjual data, mengekspos data yang dia punya dan coba menjual serta mengekspos terlalu banyak data dalam seminggu ini. Kalau saya perhatikan ini hanya cerminan dari seseorang yang cukup emosi terhadap respon dari Kominfo, baik itu dari Kementerian dari Pak Menteri maupun dari Pak Dirjennya. Ancaman serius yang atau mana bukan, Pak Ruby? Menurut Ini ancaman serius atau bukan, Pak Ruby? Kalau yang seminggu ini menurut saya belum tentu serius karena data-datanya belum terlalu berkualitas tinggi dibandingkan data-data yang selama ini pernah bocor. Tetapi ini intensitasnya terkesan hanya perang antara seorang Biorka dengan statement dari Kominfo aja, dan dia akhirnya merasa terchallenge dan dia umbarlah beberapa data yang dia punya, baik mungkin yang secara langsung maupun yang dia punya secara tidak langsung, dan dia bisa mungkin juga dimanfaatkan oleh pihak lain. Akhirnya terjadilah fenomena dalam 1 minggu terakhir ini. Baik, singkat saja, durasi kita sangat terbatas, sayang sekali. Pak Ruby, apakah ini momentum untuk evaluasi juga berbenah untuk siber kita agar lebih bisa untuk menangkal berbagai macam ancaman peretasan? Ya, sudah 4 tahun lebih, ini sangat tepat momentumnya dan kita juga belum punya undang RUU PDP, serta bocoran data ini mencerminkan keamanan di IT di Indonesia itu masih sangat rendah, utamanya di instansi pemerintah. Baik, terima kasih Pak Ruby dan juga Pak Ariandi sudah bergabung bersama kami. Kita harapkan ini menjadi momentum berbenah bagi keamanan siber kita bisa lebih kuat menangkal berbagai ancaman hacker ke depannya agar pemerintah dan masyarakat tidak lagi dirugikan. Terima kasih dan selamat malam.